Halo Sobat Ejra Diskus. Jumpa lagi di channel saya ya, channel Ejra Diskus tentunya ya. Di video saya kali ini saya akan membahas kembali mengenai filter biofoam ini ya. Jadi agak kontroversi ya sebenarnya video saya yang episode pertama itu, karena ada beberapa komen yang mungkin salah menafsirkan ya maksud dari video saya itu ya. Kenapa Diskus ini ya banyak yang pakai biofoam seperti ini untuk filternya ya, terutama untuk yang beternak ya atau yang menjual ya. Jadi di video itu saya udah jelaskan sebenarnya kepada teman-teman semua, itu lebih diperuntukkan ya, biofoam ini mungkin lebih diperuntukkan untuk yang memelihara ya, atau yang itu ya peternak ya, atau yang menjual ya. Jadi bila kalian nggak mau pakai metode yang saya berikan di video itu, kalian mau pakai filter talang, mau pakai kanister, mau pakai filter samping gitu ya, atau apapun itu nama filternya ya, monggo-monggo saja. Saya nggak ada yang namanya di video itu untuk mengikuti cara saya gitu loh. Saya tidak mengikuti cara saya, tidak menyuruh kalian mengikuti cara saya ya. Jadi saya kembali menjelaskan ya, kenapa banyak ya penghobis Diskus ya, terutama yang tadi ya terkait dengan pemeliharaan dan yang menjual ya, atau yang beternak ya, memakai filter biofoam. Itu kan yang pertama saya udah jelaskan, itu supaya membuat Diskus tidak bulat ya, tidak lonjong. Diskus yang memiliki indukan dengan kualitas yang bulat ya, otomatis anaknya akan bagus ya, akan bulat, itu pasti gitu ya. Tetapi kan gimana ya, kalau indukannya udah bagus bulat, anaknya apakah bakal bulat seperti indukannya? Otomatis ya, pasti otomatis akan bulat. Tetapi kalau nggak dijaga gimana sih ya? Kira-kira masih bisa bulat nggak kayak indukannya ya? Misalnya gini nih ya, ada orang itu ya, orang ganteng, orang tuanya cantik gitu ya, ibunya gitu ya, bapaknya ganteng, ibunya cantik, putih, mulus gitu ya. Kemudian anaknya apakah akan ganteng, putih, mulus seperti ibunya ya? Kita kalau secara logika pasti, genetik pasti, secara dunia kedokteran pasti ya, karena itu kan terkait dengan genetik ya. Tapi kalau anaknya misalnya nih nggak merawat badannya, dia misalnya main di panas-panas sampai gosong kulitnya, kemudian nggak dirawat, dia punya mungkin sabunnya atau pelembab wajahnya gitu ya sembarangan, memakai kosmetik gitulah ya, dan tidak bisa merawat diri gitu ya, kotor jorok gitu ya anaknya ya. Kira-kira dia akan jadi ganteng nggak kayak orang tuanya? Itu saya mau tanya kepada kalian, kira-kira dia bakal ganteng nggak kayak orang tuanya? Atau cantik kayak mamanya gitu ya, ganteng kayak bapaknya, cantik kayak mamanya, kira-kira seperti itu enggak? Saya ragu gitu loh ya. Kalau memang tetap ganteng, tetap cantik, itu berarti dia menjaga badannya kan, menjaga dirinya gitu loh. Untuk ya itu, untuk merawat badannya. Mungkin kalau panas-panas pakai sunblock supaya nggak hitam, terlalu hitam gitu ya, akhirnya tetap putih ya kulitnya. Atau mungkin juga misalnya orang tuanya langsing ya, anaknya kalau banyak makan ya gemuk juga sih gitu kan. Meskipun orang tuanya bagus gitu ya, bodinya bagus, cantik, ganteng gitu anaknya, tapi nggak bisa merawat diri, makannya banyak, tetap gemuk.
terus nggak bisa jaga diri, kotor, jorok gitu ya, apa iya bisa kayak orang tuanya gitu kan. Jadi itu perumpamaan seperti ikan diskus ya. Ikan diskus kalau indukannya bagus, bulat, warnanya cerah, anaknya otomatis akan berwarna cerah dan bulat ya. Tetapi kenapa sih kita nggak tetap menjaga kualitas itu ya, dengan cara membuat biofoam seperti ini gitu loh, ya kan? Jadi jangan mentang-mentang orang tuanya bagus fisiknya kita mengabaikan hal seperti itu ya, gitu loh. Nggak susah kok menyerap maksud saya ya, gitu loh. Jadi kita nggak usah terlalu terlalu mengentengkan gitu ya. Oleh karena itu saya bikin video seperti itu, salah satunya supaya tubuhnya tetap bulat ya, gitu. Gimana nanti kalau yang masih lonjong-lonjong gitu ya, seperti ini lonjong ya, nah ini ya makin lonjong lah kalau nggak dijaga ya kualitasnya. Jadi seperti itu kenapa saya memakai biofoam ya. Dan alasan seperti ini juga bukan saya yang buat, ini juga sudah teman-teman lain juga Hobis Diskus pernah ngomong seperti ini ya. Nggak cuman saya, jadi saya dapat ilmu juga dari teman-teman yang lain ya, gitu. Terus ada yang bilang, wah enggak Diskus akan selalu bulat meskipun derasnya arusnya deras. Wong dia hidupnya di Amazon kok arusnya deras gitu kan. Kalian pernah lihat nggak Diskus yang asli bentuknya seperti apa? Coba deh kalian cek ya di YouTube ya. Itu ada yang namanya Wild Diskus asli Amazon ya, dan Diskus Brazil ya. Itu nggak bulat loh, dia lonjong. Serius, itu lonjong. Diskus ini kenapa bisa bulat? Kenapa dia bisa berwarna seperti ini? Ini karena persilangan ya, bukan karena dari Amazon seperti ini warna-warnanya seperti ini. Wild Diskus yang dari Amazon itu warnanya gelap seperti ini ya, turkis ini ya, seperti itu. Kalau ikan diskus seperti warna biru, merah, putih gitu ya, kemudian bercorak-corak cantik-cantik seperti pigeon, seperti blue diamond, white diamond, golden, red melon, warna-warna merah-merah gitu, apa nggak habis dimakan sama ikan aligator di sana gitu ya, atau ikan ikan yang besar itu yang kayak arwana itu ya, lupa saya namanya gitu. Arapama ya, aduh lupa saya gitu. Apa nggak habis dimakan sama ikan itu juga, ikan yang makan daging itu, yang ikan Amazon makan daging itu, piranha ya gitu loh, karena warnanya menarik ya, merah gitu ya, putih, kuning gitu. Enggak, di sana ikannya lonjong, itu yang pertama. Yang kedua, warnanya gelap, tidak cantik seperti ini. Ini karena hasil genetik persilangan sehingga warnanya warna-warni dan bisa memiliki bentuk yang bulat sempurna gitu ya. Jadi seperti itu loh. Coba kalian cek deh ya. Kalau perlu kalian ke Brazil sana loh, ke Amazon sana loh, lihat ikan diskus yang asli di sana gitu loh. Jadi maksud saya itu seperti itu, dan saya tidak mau mengajarin kalian dan tidak mau menggurui kalian untuk mengikuti cara seperti saya. Sekali lagi ya, tidak saya menyuruh kalian mengikuti cara seperti saya. Percaya ya silahkan, nggak percaya ya monggo gitu loh. Nggak ada yang rugi kan gitu, karena banyak yang komen seperti gitu ya. Indukannya udah bulat kok gitu kan, arusnya di Amazon kenceng kok gitu. Belum tentu ya. Jadi kita tetap menjaga kualitas ya supaya lebih cantik ya. Apa salahnya sih menjaga ya gitu. Yang kedua kan itu karena faktor dari ini ya, kenapa pakai biofoam, karena hemat listrik ya. Tentunya hemat listrik karena farm-farm yang memelihara ikan diskus atau farm-farm yang menjual ikan diskus, beternak diskus itu biasanya akuarium banyak ya. Sementara ini yang saya punya yang 2 lubang itu aeratornya hanya 5 watt. Kalau yang kanister saya kurang tahu berapa watt. Yang talang itu juga kayaknya lebih dari 5 watt ya. Itu 5 watt untuk aerator seperti itu bisa untuk 2 akuarium. Gitu. Akuarium saya di sini ada
nggak terlalu banyak ya, tapi saya hanya memakai kurang lebih 6 ya, 6 kali 5 30 watt yang saya pakai untuk menghidupi ikan diskus saya ya. 30 watt ya kecil masih ya, gitu. Itu ya listrik ya. Yang ketiga kan faktor karena air ini sering diganti ya, karena peternak diskus tiap hari mengganti. Ada yang bilang kok diganti, kenapa ya, coba kalian tanya sama yang jual diskus yang benar-benar profesional ya, atau peternak gitu ya. Mereka pasti alasan mengganti itu yang pertama supaya nggak terkena penyakit, yang kedua agar tetap sehat ya, karena air sedikit berubah, TDS-nya tinggi atau banyak amoniak di dalamnya, itu akan mempengaruhi diskus, bisa menjadi sakit. Sementara biofoam seperti ini tidak maksimal ya, tidak terlalu maksimal untuk mengangkat kotoran-kotoran besar seperti ini gitu ya. Itu. Jadi ya kalau tiap hari ganti air, yang ngapain pakai kanister yang mahal ya, atau pakai yang talang gitu ya. Karena tiap hari loh diganti ya. Sekali lagi tiap hari. Peternak ikan diskus profesional akan setuju dengan kata-kata saya, setiap hari ganti air pasti gitu. Silakan kalian nonton vlog-vlog tentang budidaya ikan diskus ya, hampir semua yang profesional akan mengganti airnya ya. Rugi di air ya, iya. Kenapa ikan ini mahal? Karena ikan ini perawatannya tinggi ya, dan gampang kena penyakit. Cara menghindari dia kena, supaya nggak kena penyakit ya itu menjaga air ya kan. Jadi air harus selalu dijaga kualitasnya. Mengganti air itu salah satu cara menjaga kualitas air. Buang amoniak ya yang mengendap juga cara menjaga kualitas air gitu ya. Jadi seperti itu. Kenapa diskus juga mahal, airnya banyak dipakai. Yang kedua makanan juga mahal-mahal. Cacing beku itu lumayan tuh, kalau dipakai seminggu berapa udah kita habis. Belum lagi burger ya, ukuran 100 gram tuh paling murah 25.000. Ada juga sih yang jual 20.000 ya, cuman ya lumayan ya. Burger ya cuman 100 gram harga segitu ya. Belum lagi tetra ya, yang 93 gram itu hampir 100.000 ya, mungkin 80 sampai 90.000 ya, gitu loh. Jadi kenapa ikan diskus mahal seperti itu gitu loh. Jadi itu ya, saya ingin meluruskan aja, maksud dari video saya itu seperti itu. Kalau kalian nggak setuju ya silakan, nggak usah ditonton gitu loh pembahasannya. Kalian ngeyel tetap mau pakai filter atau apa ya, filter ya yang arusnya kenceng gitu ya, silahkan pakai aja gitu kan. Itu ada kok beberapa vlog juga dari teman-teman kita ya yang penghobis diskus itu, dia pernah itu ya, pernah punya pengalaman dengan diskus yang arusnya kenceng ya. Itu diskusnya kurang sehat ya jadinya ya, kurang cerah gitu ya warnanya, dan cenderung stres ya, karena diskus ini kan dikit-dikit stres ya gitu. Makanya saya pakai biofoam seperti ini. Cuman 3 kok alasannya. Mungkin alasan yang lain mungkin bisa kalian tambahkan di kolom komentar kalau kalian punya alasan lain yang lain ya. Gitu. Sekali lagi saya tidak mengajarin kalian, tetapi saya cuman ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan kepada teman-teman ya, atau pembeli di toko saya ya. Karena tiap kali yang beli toko saya pasti selalu bilang, kenapa sih pakai biofoam? Kenapa sih filternya seperti itu gitu loh? Kenapa sih nggak pakai filter talang? Kenapa sih inilah itulah gitu ya? Kalau saya nggak bisa jawab kan berarti saya nggak ada alasan ya kenapa pakai ini ya. Tapi kalau saya ada jawaban seperti ini, saya punya alasan kenapa saya pakai filter biofoam seperti ini. Itu ya. Jadi tolong jangan jangan langsung dianggap saya menyuruh ya kalian pakai biofoam ya, enggak. Bebas kok. Ini negara merdeka ya, tidak ada yang melarang ya. Kalau kalian ingin pakai filter apa aja silahkan gitu ya. Di sini saya cuman di sini ingin memberitahu alasan kenapa biofoam dipakai ya untuk diskus. Seperti itu alasannya. Kalau kalian tidak setuju ya silakan pakai yang arus deras. Silakan kalau kalian percaya indukannya udah bulat, anaknya bakal bulat, silakan gitu kan.
ya bener bakal bulat, tapi kalau nggak dijaga ya rusak juga ya, gitu loh. Iya, nggak dijaga anaknya akan rusak juga, tetap aja gitu loh. Makanya perlu tetap dijaga. Sama kayak arwana lah ya, arwana super red itu kalau misalnya nggak dijaga itu warnanya nggak akan merah. Meskipun indukannya merah ya. Banyak metodenya gitu kan, dari pakannya lah gitu ya. Mungkin juga dari dijemur lah ya di matahari ya ikannya ya supaya bagus sisiknya gitu ya. Ya kayak diskus sama gitu kan. Indukannya bulat kok ya tetap dijaga gitu loh. Supaya tetap bulat, bertahan tetap bulat gitu loh. Sehingga genetik yang lain tetap bulat. Seperti itu. Oke sobat, seperti itu ya penjelasan saya lagi ya kembali ya untuk menggarisbawahi dan meluruskan ya maksud dari video saya sebelumnya ya yang di itu ya pembahasan yang pertama ya. Kita akan berjumpa di pembahasan mengenai ikan diskus lainnya, tetap di Ejra Diskus ya. Jangan lupa di like, share, and di subscribe dan di komen ya bila ada pertanyaan, bila ada masukan, bila ada penambahan ya kira-kira kenapa itu ya penghobi diskus pakai biofoam. Bila ada jawaban lain ya silahkan ditambahkan di kolom komentar. Sampai berjumpa di episode Ejra Diskus lainnya. Saya pamit dan salam Ejra Diskus. See you dah. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth.